Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Nurfadila. Saya mahasiswa S10 PGSD dari PBJJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang apa saja yang akan kita bahas kali ini? Terus tonton videonya ya. Terima kasih. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah dua proses yang saling terkait yang terjadi pada tanaman sepanjang siklus hidupnya. Pertumbuhan ini merujuk pada peningkatan ukuran dan massa tumbuhan. Pertumbuhan dapat diukur dengan perubahan dalam tinggi, lebar, atau volume tumbuhan. Proses ini biasanya terjadi melalui pembelahan sel dan pembesaran sel, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cahaya matahari, air, nutrisi, dan suhu. Perkembangan ini mencakup perubahan yang lebih kompleks dalam struktur dan fungsi tumbuhan seiring waktu. Perkembangan meliputi proses seperti pembentukan organ, diferensiasi, dan perubahan fisiologis yang memungkinkan tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Kedua proses ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup tumbuhan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Pertumbuhan dan perkembangan kacang tanah melibatkan fase vegetatif dan generatif. Fase vegetatif meliputi perkecambahan, pembukaan kotiledon, dan pengembangan daun bertangkai 4. Perkembangan selanjutnya mencakup pembentukan bunga dan buah, serta penyerbukan dan perkembangan biji. Langkah pertama, saya menyiapkan media tanam dengan kapas yang diletakkan pada pot aqua bekas, dan saya juga menyediakan biji kacang tanah yang sudah direndam selama semalaman. Setelah itu, kapas saya basahi dengan menggunakan air. Kemudian, saya letakkan biji kacang tanah di atas media tanam, yaitu kapas. Kemudian, saya siram kembali dengan menggunakan air agar tetap lembab. Pengamatan hari pertama belum terlihat perubahan fisiknya. Proses ambisisi atau penyerapan air oleh benih mulai berlangsung untuk mengaktifkan enzim-enzim metabolisme. Pada pengamatan hari kedua, benih kacang tanah mulai membengkak akibat ambisisi. Kulit biji sedikit melunak, namun tanpa adanya radikula atau akar pertama yang muncul. Pengamatan hari ketiga, radikula mulai muncul dari biji, yang menandai bahwa awal proses perkecambahan. Akar tumbuh menembus kapas untuk mencari air. Pada hari keempat, radikula semakin memanjang. Plumula atau calon tunas mulai terlihat. Benih menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan aktif. Pada pengamatan hari kelima, plumula mulai berkembang dan menembus kulit biji. Akar bertambah panjang dan bercabang. Warna hijau mulai tampak pada bagian tunas. Pada hari keenam, daun kotiledon atau daun lembaga mulai terbuka. Tanaman mulai menjalani fotosintesis sederhana. Pengamatan hari ketujuh, pertumbuhan semakin cepat. Daun kotiledon terbuka sempurna dan akar memperkuat cengkramannya pada media kapas. Demikian pengamatan saya mengenai praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.